keinginan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menghemat anggaran tahun 2025 hingga lebih dari 300 triliun rupiah tidak akan semudah membalikkan telapak tangan. Ada pihak-pihak baik dari internal pemerintah maupun DPR yang diam-diam menentangnya. Siapakah mereka? Berikut ulasannya. Sebuah surat yang ditandatangani Wakil Ketua DPR Supni Dasko Ahmad beredar di kalangan anggota DPR. Isinya Dasko meminta para pimpinan komisi di parlemen untuk menunda rapat pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga. Alasannya, saat ini pemerintah sedang merekonstruksi anggaran. Apabila terdapat komisi yang telah membahas, Dasko meminta anggota Dewan untuk melaksanakan rapat kembali setelah kementerian atau lembaga mendapat rekonstruksi anggaran terbaru. Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menerbitkan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dan pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025 yang dikeluarkan Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025. Dengan impres itu, APBN ditargetkan mengalami efisiensi senilai 306,6 triliun rupiah. Merespon perintah efisiensi anggaran tersebut, Kementerian Keuangan dengan mengeluarkan surat Menteri Keuangan tentang efisiensi belanja kementerian lembaga dalam pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Berdasarkan surat Menteri Keuangan, Menteri dan Kepala Lembaga diminta melakukan identifikasi efisiensi anggaran masing-masing dan membahasnya dengan mitra komisi di Dewan Perwakilan Rakyat. Hasil revisi nantinya berupa pembintangan anggaran dan diserahkan ke Menteri Keuangan paling lambat 14 Februari 2025. Rekonstruksi anggaran di tingkat kementerian dan lembaga tampaknya tidak akan mulus. Ditenggarai ada kementerian dan lembaga yang membangkang perintah Presiden. Hal itu diakui sendiri oleh Presiden Prabowo Subianto membuka Kongres Muslimat Nadatul Ulama di Surabaya, Jawa Timur. Saya melakukan penghematan. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat. Ketua DPP Partai Gerindra Hendarsam Marantoko menjelaskan pihak-pihak yang menghambat penghematan anggaran adalah orang-orang yang sudah memiliki zona nyaman dalam bisnis yang berkaitan dengan dana APBN. Ya, saya rasa memang kita harus sama-sama jujur ya, bahwa keadaan bangsa kita, terutama iklim dan ekosistem yang ada di ASN pada saat periode-periode sebelumnya memang ya seperti itu ya, bahwa banyak sekali pemborosan, hal-hal yang tidak perlu, kemudian dilakukan kebijakan oleh Pak Prabowo, ya tentunya mereka yang berada tadinya di zona nyaman dan mempunyai tanda kutip industri tersendiri dengan masalah itu menjadi terganggu kan seperti itu. Kalau dibilang siapa yang berani melawan, ya mungkin apa yang beliau katakan itu diksinya mungkin lebih tepat, dablek kalau kata orang, ya kan? Jadi udah diomongin, ya udah diperintahkan, tapi masih masih lari-lari, nggak sesuai dengan apa yang diperintahkan.
Presiden Prabowo juga secara khusus menyoroti perjalanan ke luar negeri. Presiden meminta agar perjalanan ke luar negeri ditiadakan selain perjalanan tugas. Karena itu, perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan ama-ama itu semua itu. Bandel dablek. Gak usah keluar negeri, 5 tahun gak usah keluar negeri kalau perlu. Yang perlu keluar negeri yang tugas keluar negeri, tugas belajar boleh, tugas untuk atas nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri. Ekonom Celios Bima Yudhistira menyebut program efisiensi anggaran memang baik, tapi harus dikaji serius sektor mana saja yang harus dihemat. Jangan sampai penghematan justru kontraproduktif dari segi pencapaian target pemerintah. Ketika impresnya keluar, ini ada semacam pemangkasan yang dilakukan di hampir semua kementerian lembaga termasuk dana transfer daerah. Ini tidak semuanya sesuai dengan skala prioritas atau masing-masing dari kebutuhan tiap kementerian lembaga. Jadi ini contoh konkretnya ya, ada beberapa kementerian yang diberikan program gimana caranya ekonomi bisa tumbuh 8% di tengah perang dagang. Anda harus cari pasar-pasar baru. Itu butuh perjalanan luar negeri. Itu butuh diplomasi internasional. Nah ini kalau kena pemangkasan anggaran dari perjalanan dinas, itu efeknya juga akan kepada pencapaian dari program dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tinggi tadi. Begitu juga misalkan di daerah. Ini di daerah apakah kena ke pelayanan publik, apakah kemudian efisiensinya sesuai dengan kebutuhan, ini akhirnya menjadi variasi yang sangat berbeda-beda. Jadi sebenarnya esensi dari efisiensinya itu baik, asalkan memang ada kajiannya dulu nih. Efisiensi apa yang tidak mengganggu jalannya program prioritas lainnya. Penghematan hingga 36,6 triliun rupiah memang bukan angka yang kecil. Dan pastinya akan ada pihak-pihak yang terganggu dengan penghematan tersebut. Mereka tidak akan tinggal diam dan akan melakukan upaya untuk menjegalnya, termasuk diantaranya menjegal melalui DPR yang memang memiliki fungsi penentuan anggaran bersama pemerintah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.